Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Peter Sanjaya di sini di segmen berkebun. Setelah 2 tahun terakhir kayaknya saya sudah nggak posting video berkebun ya. Terakhir kalau nggak salah panen kentang yang bentuknya macam-macam itu loh, yang kayak ada yang bentuknya kayak bayi, ada yang gedenya 400 gram. Iya, bisa dicek di videonya di segmen berkebun. Sebelum musim semi itu musim dingin ya, itu banyak frost, suhu dingin itu turun dan ngerusak tanaman, biasanya ngerusak daun-daun. Tingkat cahaya matahari juga rendah, jadi sulit berfotosintesis. Iya, tanamannya jadi rata-rata mati. Terutama biasanya pohon-pohon kayak yang belakang saya nih, pohon apel ya, terus pohon ini nih, pohon nektarin. Nah, nggak usah banyak panjang lebar, yuk kita mulai videonya. Saya akan ceritakan pohon-pohon apa saja, tanaman apa saja yang berhasil bertahan hidup di kebun saya selama musim dingin. Nah, ini adalah pohon nektarin. Ini mungkin nggak ada di di Indonesia ya. Yang lebih dikenalnya mungkin kalau di Indonesia itu pohon buah persik. Ini ada buahnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat tuh di sini. Nah, ini bunganya udah jadi buah nih. Bentar lagi mungkin sekitar 1 bulan lagi udah bisa panen nih kayaknya. 2 bulan lah, 2 bulan bisa panen. Tapi ini bukan buah persik teman-teman. Ini buah nektarin. Buah nektarin itu mirip buah persik tapi kulitnya mulus tuh. Ya, bisa dilihat tuh, kulitnya licin. Kalau buah persik itu kulitnya berbulu. Tapi mereka ini masih satu family. Biasanya kita sebutnya stone fruit ya. Kalau teman-teman cek di Google namanya stone fruit. Oh iya, ini gua ada biji-bijiannya. Kurang lebih kayak begini. Stone fruit, bijinya mirip-mirip semua kayak begini. Ada 3 buah yang mirip-mirip kayak begini. Persik, yang kedua nektarin, yang pohonnya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini nektarin. Dan yang ketiga itu aprikot. Warnanya biasanya kuning. Dan dia berbulu juga seperti persik. Ini agak disayangkan sih sebenarnya, daunnya teman-teman bisa lihat ya, keriting tuh. Mana ya? Ini di sini nih. Nah, tuh keriting ya. Ini sebenarnya kena kutu nih kayaknya. Saya lagi mencoba eksperimen, mencoba untuk usap-usap daunnya itu dengan lemon. Katanya sih bisa, tapi kita cari tahu nanti ya. Saya akan coba eksperimenkan itu. Nah, ini tunas yang sebenarnya harusnya seperti ini. Nah, ini tunas mudanya nih, bisa dilihat. Tuh. Ya, mirip-mirip ganja ya. Saya ada yang baru numbuh nih. Nektarin yang baru numbuh. Dia masih bayi, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia nih, nektarin yang baru numbuh. 1, 2, 3. Nah, mirip ganja kan? Bener kan ya? Daunnya mirip ganja. Yang bijinya itu ternyata saya cuma sebar aja, ternyata numbuh gitu. Rencananya buah ini mau saya gedein, mau saya besarkan seperti ini. Nah, ini kurang lebih ini sudah 4 tahun kayaknya ya. Batangnya sudah besar banget tuh. Satu hal teman-teman, pohon nektarin itu paling rentan dengan angin sebenarnya. Jadi kalau teman-teman berencana mau menanamkan pohon nektarin, peach, maksudnya persik atau aprikot, itu usahakan jauhkan dari angin ya. Karena daunnya itu mulai gampang rontok. Setiap kali kena angin, bunganya luruh gitu ya. Jadi nggak bisa berbuah setiap kali kena angin. Teman-teman mungkin lihat di belakang saya, kenapa ada jaring-jaring tuh ya. Ini sengaja saya pasang jaring. Kenapa? Karena di balik itu ada pohon kentang saya. Saya udah rutin nih nanam kentang karena kentang ini paling gampang. Nah, teman-teman bisa lihat kentangnya. Ini nggak beraturan sebenarnya. Nah, itu acak-acak semuanya. Kenapa? Itu dia pelakunya tuh ya, saya tunjukin. Nah, itu tuh lagi jalan tuh di situ tuh. Tuh, iya itu. Saya piara ayam. Ya, itu ada 3 ayamnya, betina semua. Di Melbourne kita nggak boleh punya piara ayam jantan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu lingkungan, berisik ya. Kalau sampai ketahuan, tetangga berhak untuk melapor. Jadi saya piaranya
betina aja, karena setiap hari saya bisa makan telurnya. Nah, ini sebelum dipasang jaring ini, ayam saya tuh sering ngacak-ngacakin. Tuh, ini kentang tadinya itu sudah siap panen, yang itu bolong jaringnya. Ya, dia masuk lewat situ, jadinya diacak-acak lagi. Padahal, aduh, udah happy. Tadinya seharusnya kurang lebih 1 bulan lagi tuh. Yang sebelah sana tuh yang botak tuh, yang gundul, yang nggak ada tanamannya, tadinya udah ada tuh 3-4 biji tuh di situ, udah siap dipanen. Tapi gara-gara 3 ayam petelur itu suka korek-korek, ya biasalah naluri ayam ya, mencari cacing, dan ayam perlu mandi debu ya untuk menghilangkan kutu dari badan-badan mereka. Oke, kita lanjut. Kita ke pohon apel. Nah, ini pohon apel teman-teman. Pohon apelnya kayak mirip pohon bunga ya. Coba lihat nih, ya, lagi berbunga dia. Nah, wih, cakep nih, pink. Tapi saya nggak suka bunga teman-teman. Sejujurnya saya nggak suka bunga, saya cuma suka buah. Saya nanam tanaman biasanya yang menghasilkan. Kalau cuma bunga saya nggak piara. Nah, ini bunga apel ini teman-teman, buat yang belum tahu ya, dia dari pink, kuncupnya pink, nanti udah mekar jadi putih. Nah, wih, banyak nih bunganya. Kayaknya saya bisa panen banyak lagi nih. Pohon apel ini pohon apel cangkokan teman-teman ya. Jadi asal tahu aja. Jadi setelah mengalami perkawinan silang, terus dicangkokan, jadi dia segini aja katanya sih. Dwarf ya, dwarf itu kate, kerdil, dwarf apple katanya. Jadi memang pohonnya nggak pernah tinggi nih, segini aja gitu. Cuma saya memang sempat pangkas kemarin, jadi itu untuk pertama kalinya setelah 5 tahun baru dipangkas gitu ya. Nah, tapi yang itu mana nih? Wah, nggak kelihatan sayang ya. Itu pohon dari biji itu. Nanti saya ceritakan ya. Saya sudah mangkas itu udah 3 kali malah. Saya mau ceritakan dulu nih pohon yang bisa teman-teman lihat di sekitar pohon apelnya pun ternyata ada pohon kentang. Nah, tuh. Ada kentang di mana-mana. Tuh, kentang juga tuh. Nah, ya. Ini kentang semua, teman-teman. Daunnya udah bolong-bolong. Karena serangga ya. Makanya ayam saya suka kesini buat makanin serangganya. Oke, kita ke pohon yang apel yang saya tanam dari biji. Let's go. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Masih mirip. Apelnya ini apel hijau. Dia nggak bisa merah. Tuh, bunganya ya mirip-mirip sama. Kuncupnya pink. Kalau udah mekar warnanya putih. Tuh, sorry, sebelah mana nih ya? Ambil. Tuh, masih kuncup nih. Tuh, pink ya. Masih kuncup, tapi udah mekar jadi putih. Mantap, wih, banyak. Wih, banyak banget bunganya. Nah, pohon apel ini saya tanam dari biji tuh teman-teman. Biji apel, beli aja apel 1, terus bijinya ditanam. Nah, ini jadi gini gitu. Saya nggak mengharapkan ini numbuh tadinya, karena kan saya punya kebiasaan seperti yang pernah saya share di video pernah dulu, buat bikin kompos dari rumah tangga, sampah rumah tangga. Itu saya biasa bikin jus dari buah-buahan. Salah satunya adalah apel. Kurang lebih mirip teman-teman sama pohon nektarin yang tadi saya jelaskan di sana. Itu butuh 4-5 tahun baru mulai berbuah ya, mulai keluar bunganya nih. Tadinya saya pikir ini pohonnya cuma numbuh aja gitu loh. Ternyata setelah 4-5 tahun baru keluar bunganya. Jadi sabar aja, jangan buru-buru ditebang gitu ya. Karena butuh 5 tahun pohon apel baru bisa berbunga. Ada beberapa hal sedikit yang saya mau jelaskan tentang pohon apel dan pohon nektarin ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tadi bunganya banyak banget ya. Dan bunga itu adalah cikal bakal akan menjadi buah kalau terkawinkan oleh lebah biasanya ya, oleh serangga atau angin gitu ya. Karena saya males kalau ngawinin sendiri gitu deh, dijatuhin istilahnya sabuk sarinya, repot gitu ya. Biarkan alam yang bekerja. Kayak saya hanya cukup memetik hasilnya aja. Nah,
Kalau nantinya itu jadi buah gitu ya, teman-teman harus pahami bahwa semakin banyak buahnya yang teman-teman biarkan, itu akan semakin kecil buahnya gitu ya. Yang jadinya matangnya maksudnya ya, yang matang itu kecil, dia nggak gede gitu. Teman-teman kalau lihat di video saya yang waktu panen apel itu, wih gedenya udah kayak apa ya, bakpao, gede banget itu. Itu saya cuma panen 11 atau 10 buah saja dalam satu pohon ini gitu ya. Nah, tahun berikutnya saya biarkan gitu ya, dia berbuah ada sekitar 50 buah, bayangkan. Dari cuma 10 tiba-tiba 50. Wah, saya sudah senang saja nih. Udah senang nih. Ada 50 buah yang saya bayangkan bakalan besar-besar. Ternyata tidak sebesar yang saya duga. Itu hanya kecil banget seperti apel Malang gitu ya. Ada dua cara, kalau mau buahnya banyak dan besar, kasihlah pupuk dan fertilizer gitu ya, biar tanahnya subur, pohonnya juga bisa memberikan nutrisi yang baik buat biar buahnya tambah besar gitu ya, tambah banyak. Sayangnya saya di sini setiap kali buah apel dan nektarin ini berbuah itu selalu di musim semi dan panas, menjelang panas gitu ya. Setiap kali saya siram air itu lebih boros airnya. Jadi kalau kelas rumahan seperti saya gini, saya akan lebih memilih buahnya sedikit saja. Jadi akan kedepannya kalau saya melihat buahnya keluar, saya akan mulai pilih-pilih. Mungkin balik lagi seperti 3 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, cukup 10 buah aja, tapi kualitasnya manis dan besar buahnya. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Tahun lalu juga nektarin ini juga berbuah gitu loh, buahnya banyak banget gitu loh. Size-nya, ukurannya memang persis seperti yang di pasaran. Warnanya pun persis merah gitu ya. Tapi pada saat digigit keras. Tapi memang harus diakui pohon nektarin ini memang agak saya harus bilang pohon manja ya. Karena ketiup angin aja dia nggak berbuah, nggak berbunga. Terus sudah berbuah pun daunnya tuh lihat. Bisa keriting-keriting dia, kena kutu gampang. Padahal pohon apel mah bagus-bagus aja daunnya. Tapi kalau nektarin ini manja gitu. Nah, selain itu juga kalau padahal ini sudah dikasih fertilizer gitu. Jadi tanahnya subur sebenarnya. Ditambah lagi saya ternak cacing. Teman-teman lihat itu box hitam. Nah, ini sebenarnya sebutnya itu worm farm ya, worm farm. Ternak cacing. Saya ternak cacing di dalamnya itu. Ini saya mau tunjukkan sedikit seperti apa dalamnya ya. Nah, ini dia. Sekarang sampah-sampah rumah tangga saya buangnya ke sini. Tuh, kulit jeruk. Nah, coba kita lihat ada yang cacingnya nggak ya? Mana ya? Oh, itu tuh. Nah, itu dia tuh joget-joget dia. Yang berikutnya teman-teman, ini adalah pohon. Ayo, ada yang bisa tahu nggak? Tuh, daunnya kayak pohon maple ini ya, daunnya. Ini adalah pohon anggur teman-teman. Nah, itu buahnya tuh. Cia, dia keluar buahnya. Iya. Sayangnya pohon ini bersebelahan sama pohon apel yang saya tanam di biji. Nah, tuh ya. Ini pohon yang tadi yang saya bicarakan. Nah, sayangnya bersebelahan karena ya maklum lah, itu kan saya buang sampah di situ tadinya. Pohon apelnya numbuh, biji apelnya numbuh. Nah, ini dari awal memang sudah saya beli dari toko tanaman. Nah, jadi anggur memang harus ada 2 teman-teman. Tuh, dan yang cowok dan yang cewek memang harus ada 2. Karena memang mereka seperti itu prosesnya supaya bisa berbuah. Ini sudah berbuah berkali-kali, tapi buahnya memang ada bijinya. Jadi ini anggur yang berbiji. Sepertinya kalau mau nggak keluar biji, ada teknik khusus lagi tuh. Mungkin pembelahan batangnya atau gimana, saya kurang ngerti ya. Saya masih beginner soalnya. Dan ini adalah ayam saya. Saya belum pernah sempat ceritain kayaknya ya ayam-ayam saya ini ya. Tapi lain kali saya akan ceritakan tentang mereka. Yeah. Oke teman-teman,
saya rasa itu saja sharing kali ini tentang suasana kebun di belakang rumah saya saat ini. Semoga cerita saya menginspirasi teman-teman untuk tetap berkebun, tetap sehat ya, tetap manfaatkan apa saja yang sekiranya lebih ramah lingkungan ya. Apa istilahnya, rantai makanannya jangan putus gitu loh. Manfaatkan dari sampah untuk menghasilkan sesuatu yang bisa kita konsumsi. Bukan kita mengkonsumsi sampah, beda ya. Oke teman-teman, gitu aja cerita dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.